Surat Al-Mudatsir ini bukan sekedar ayat, tapi panggilan untuk bangkit dari diam, dari nyaman, dari nanti aja. Ayat 1-7 dimulai dengan panggilan, "Wahai orang yang berselimut, bangkitlah." Di surat ini, Allah tidak langsung bicara tentang neraka atau orang kafir, tapi dimulai dari kamu dulu. Kamu disuruh bangkit. Bersihkan diri, agungkan Tuhan, tinggalkan dosa, ikhlas, dan bersabar. Karena kalau masih berselimut, kebenaran cuma disimpan sendiri. Tidak ada perubahan, tidak ada peringatan untuk orang lain. Ini seperti persiapan jiwa sebelum menghadapi dunia. Ayat 8-25 mulai masuk ke realita. Ketika kebenaran disampaikan, tidak semua orang menerima. Allah menggambarkan manusia yang sudah diberi banyak nikmat harta, anak, kehidupan yang mudah, tapi tetap menolak. Bukan karena tidak paham, tapi karena tidak mau tunduk. Kenapa bagian ini muncul setelah bangkit? Karena Allah sedang bilang, kalau kamu sudah bangkit, siap-siap, tidak semua orang akan menerima. Ini realita dakwah, dan juga realita hidup kita. Ayat 26-30 menjelaskan akibatnya neraka Sakor. Neraka yang tidak menyisakan, tidak membiarkan, dan membakar sampai dalam. Ini bukan ancaman tiba-tiba, tapi hasil dari penolakan yang terus dilakukan. Di tengah-tengah pembahasan tentang Sakor, tiba-tiba Allah bersumpah di ayat 32-37. Demi bulan, demi malam ketika berlalu, demi subuh ketika terang. Kelihatannya seperti loncat, tapi sebenarnya justru di situ letak keindahan dan kekuatannya. Dalam Al-Quran, sumpah itu bukan sekedar hiasan. Ini bukan random tapi urutan yang sangat dalam. Malam itu gelap, tenang, kadang lalai. Lalu bulan itu cahaya di tengah gelap, dan subuh yaitu terang, awal baru. Ini seperti gambaran perjalanan manusia, hidup dalam gelap, lalai dan dosa, dapat cahaya peringatan dan Al-Quran. Lalu ada kesempatan bangkit, yaitu taubat dan perubahan. Dengan sumpah tadi, Allah seperti menegaskan, sebagaimana malam pasti berlalu, dan subuh pasti datang. Begitu juga akibat dari pilihan manusia itu, pasti. Sumpah ini bukan cuma ancaman, tapi tentang harapan. Artinya, selama kamu masih di dunia, kamu masih ada kesempatan untuk berubah. Kadang kita fokus ke nerakanya, padahal di tengah itu, Allah juga sedang bilang, masih ada fajar, kamu masih bisa balik. Ayat 38-48 menggambarkan penyesalan di akhirat. Mereka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya sederhana, kami tidak sholat, kami tidak peduli orang miskin, kami sibuk hal sia-sia, kami mendustakan hari pembalasan. Masalah mereka bukan hal luar biasa besar, tapi kebiasaan yang diremehkan. Ayat 49-56 ditutup dengan perumpamaan. Mereka berpaling dari peringatan Allah, seperti keledai yang lari dari singa. Bagian ini memang unik banget ya, dan kalau dibaca sekilas, terasa aneh. Keledai itu hewan yang lemah, gampang panik. Singa itu kuat, menakutkan. Kalau keledai lihat singa, dia langsung lari tanpa mikir, panik, bahkan gak ngerti arah. Lalu, hubungannya apa sama manusia? Allah lagi menggambarkan orang-orang yang lari dari kebenaran Al-Quran atau peringatan, tapi bukan karena mereka diserang atau dipaksa. Justru sebaliknya, mereka lari dari sesuatu yang sebenarnya menyelamatkan mereka. Kadang, tanpa sadar kita juga begitu. Saat dengar sesuatu tentang sholat, dosa, perubahan, reaksi pertama kita, nanti aja, nggak usah dipikirin dulu. Itu bentuk lari kecil. Perumpamaan ini ingin bilang, manusia bukan tidak tahu arah, tapi sering memilih lari dari arah yang benar. Jadi masalah terbesar manusia bukan tidak tahu, tapi terlalu lama berselimut.